Wah, meningkat lagi nih Ya, ilmunya. karena alhamdulillah sudah ada pengalaman bangkrutnya, Ya, plus sudah ada ilmunya. iya. Alhamdulillah tahun 2005 saya buka namanya derajat Celcius. Derajat Ya, Celcius. derajat Celcius itu apa sih positioningnya? Positioning adalah print on demand kalau bahasa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di kantornya Neima ya. Dan alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir yaitu daripada pemilik Neima. Assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, apa kabarnya ini Mas Dodi? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Kedatangan tamu yang luar biasa juga ini saya. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau ini adalah seorang pengusaha yang masih muda tentunya dan juga termasuk pengusaha yang sukses ya. Amin, di bidang, amin. Masya Allah, di bidang branding gitu. Nah, Mas Dodi, Neima ini sebenarnya itu singkatan dari apa sih? Neima, kalau secara singkatannya dari kata-kata money magnet. Money magnet. Ya, money magnet uang gitu. Magnet uang, Masya Allah. Nah, Neima sendiri ini kapan berdirinya dan kenapa kok bergerak di bidang apa branding ya? Oke. Jadi awalnya sih ngebikin Neima itu tahun 2010. 2010? Ya, 2010. 10 tahun yang lalu pemirsa. 10 tahun yang lalu. Betul. Kenapa saya ngebikin ini? Ini sebetulnya ceritanya panjang gitu ya. Saya bawa versi pendeknya aja lah ya. Yeah. Kenapa saya ngebikin ini? Jadi tahun 2001 saya buka percetakan. Ya. Kemudian qadarullah bangkrut tahun 2003. Masya Allah, 2001 buka percetakan, 2003 bangkrut 2 tahun ya. Jadi lulus SMA waktu itu. Lulus SMA buka percetakan, kemudian karena sebetulnya saya pengen belajar bisnis tahun itu. Pengen belajar gimana cara mengembangkan bisnis, gimana cara membesarkan bisnis, gimana cara meningkatkan omset. Itu saya pengen belajar itu. Tapi tahun 2001 mau belajar di mana? Oh, Internet iya. aja nggak ada kan Internet gitu. nggak ada. Atau mungkin zaman itu juga masih zaman-zaman yang serba manual ya. Iya, betul. Lalu gimana Mas Dodi untuk kelanjutannya nih 2003 ya, bangkrut apa 2003. langsung futur lalu atau mencari alternatif yang Ya, lain? jadi tahun 2003 itu bangkrut, kemudian saya belajarlah sebuah buku tentang brand ya, Positioning Battle for Your Mind. Waktu itu buku brand yang pertama kali saya pelajari. Dan itu adalah pelajaran brand yang pertama kali juga saya pelajari. Sebentar nih pemirsa juga pengen tahu dan saya juga penasaran nih. Kenapa kok nggak dari percetakan terus ke brand ya? Kan ini nggak ya bahasanya nggak begitu nyambung gitu. Ya, Apakah ada skill di sana atau punya keinginan? Enggak, jadi gini, yang saya pelajari buku tentang brand ya. Artinya brand strategi, bukan visual. Oh, Jadi pada saat itu memang kebutuhan saya adalah gimana caranya saya perusahaan ini memiliki sebuah positioning atau pokoknya gini. Waktu itu saya belum mengenal positioning gitu. Intinya gimana caranya supaya berhasil gitu. Itu yang saya inginkan. Ini membangkitkan percetakannya tadi. Iya, betul. Jadi setelah bangkrut pemirsa itu nggak berhenti, tapi beliau itu membaca buku tentang brand strategi gitu. Betul. Masya Allah. Lanjut Mas Didi. Nah, kemudian setelah saya membaca buku itu, saya jadi ngerti, oh ternyata secara syariat yang membuat saya bisnis saya tutup tahun 2001 2003 karena salah positioning setelah saya ngebaca buku itu. Oh. Gitu ya, setelah saya ngebaca buku itu. Kemudian salahnya di mana gitu. Tahun 2001 2003 pada waktu itu saya buka percetakan ya. Buka percetakan yang bisa saya cetak apa ya, brosur, nota, kartu nama, kemudian kop surat, kop amplop, undangan pernikahan, buku Yasin Halid, semuanya saya cetak. Masya Allah. Kaos, Mug ya? Mug pada waktu itu belum. Oh, belum. 2001 belum ada digital. Oh, belum ada digital. Belum ada, masih offset printing. Udah masih pakainya sablon.
Oh, sabun manual. Sabun manual ya, karena masih sabun manual, logo pun masih manual kan, manual juga pada Dan tahun hanya itu. terbatas ya warna-warna. Warnanya hanya terbatas, betul kan? Kartu nama juga udah ada template-nya, tinggal Copy aja. tinggal kalau orang mau pesan kartu nama, mau template yang mana, kemudian kita sablonin nama ya pada zaman-zaman itu ya. Ya. Nah, pada saat itu saya berpikir kalau semakin banyak layanan yang saya jual, konsumen semakin suka. Tahun 2001 2003 ya. Itulah yang saya lakukan karena saya nggak punya pengalaman sama sekali dalam berbisnis. Ya. Kemudian saya menemukan jawaban tahun 2003, ternyata apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Oh. Bahwa saya memberikan layanan sebanyak-banyaknya membuat konsumen suka. Itu asumsi yang salah. Oh, gitu. Iya. Ini ilmu yang menarik nih pemirsa. Kenapa ya? Padahal seharusnya kan kita menyampaikan atau membuat pelayanan itu sebaik mungkin dan sebanyak mungkin karena ingin mendulang konsumen lebih banyak. Kenapa itu bisa seperti itu? Nah, setelah saya pelajari ternyata itulah keunikan dari positioning gitu ya. Jadi positioning itu secara ringkas ya, kalau boleh disarikan dalam bentuk satu kalimat dari buku itu, kalimatnya jadi begini aja. Positioning bukanlah mengubah sebuah produk, tapi mengubah cara berpikir konsumen. Oh. Jadi yang direkayasa itu adalah cara berpikir konsumennya. Oh, begitu. Ya, jadi kalau saya sering membicarakan ini ilmu gendam syariah gitu. Oh, gendam syariah apa ini? Ya. Gendam syariah. Gendam syariah ya. Contoh lah, ini contoh ini ya. hanya istilah loh pemirsa, jangan telan mentah-mentah gitu ya. Tapi ini hanya sebuah istilah dari Mas Dodi, bagaimana pengalaman beliau dan beliau mengistilahkannya gendam syariah. Iya, betul. Jadi ilmu merekayasa cara berpikir konsumen. Oh, jadi kita mempelajari, mendetailkan konsumen tuh maunya apa? Betul, gitu ya? betul. Ini misal ya. Iya. Contoh misal begini. Pernah sakit pusing nggak? Oh iya, pernah. Pernah kan? Mungkin pemirsa juga pernah ya? Mungkin teman-teman juga pernah gitu sakit pusing. Misalnya apa sih obat yang sering kita minum gitu. Misalnya ada yang ngomong Paramek, ada yang ngomong Panadol, ada yang ngomong Oskadon, apapun itu obatnya. Iya. Andai kata misal suatu saat kita pusing, nauzubillah min dzalik. Kemudian kita buka kotak P3K di rumah kita ya. Iya. Dan obat yang kita inginkan nggak ada. Oh. Yang ada adalah Feminax. Oh. Iya. Diambil nggak kira-kira? Oh, enggak diambil karena memang bukan fungsinya Bukan fungsinya kan. Nah, pusing. Ya, padahal Feminax itu dan Paramek sama. Sama-sama paracetamol. Iya. Betul. Artinya dua produk ini sebetulnya sama, Feminax dan Paramek. Kalau kita berbicara di ranah produk ya, sama. Tapi persepsi di kepala konsumen, di pikiran konsumen ini berbeda. Feminax, Feminax adalah untuk pereda nyeri haid. Iya, pereda nyeri haid. Nyeri haid, Paramek adalah pereda sakit kepala. kepala. Padahal kandungannya sama. Oh. Gitu kan? Iya. Kan produknya nggak dirubah kan? Nggak, produknya sama. Produknya sama kan, hanya brandnya kemudian memiliki positioning tertentu. Nah, ini yang disebut dengan positioning, bukan merekayasa sebuah produk, tapi merekayasa cara berpikir konsumen. Yang diubah adalah cara berpikir konsumennya. Oh. Kan sebetulnya bisa aja sih Paramek mengatakan ini adalah obat untuk segala macam nyeri. Iya, bisa. Bisa aja kan? Bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena kalau kita pengen tahu cara kita berpikir ya, ketika kita buka Google pasti ada karena punya masalah. Apapun itu. Betul, ya. Ingin mencari informasi itu ya kan artinya ada masalah kan. Kemudian saya lapar, cari makanan terdekat di mana? Google lagi kan. Contoh misal sakit kepala tadi. Dan kalau kita nggak tahu obatnya apa, cari lagi di Google. Cari di Google kan. Yang kita cari kalimatnya apa coba? Obat sakit kepala. Obat sakit kepala toh. Betul. Kita tidak pernah mencari kata-kata obat segala macam penyakit. Oh iya. Dan nggak percaya juga mungkin. Ya nggak percaya juga kan. Nah, itu tadi itu cara konsumen berpikir. Bahwa ketika konsumen berpikir, dia berpikir sangat spesifik sekali. Betul. Ya memang itu fitrahnya manusia. Ya, memang itu cara berpikir manusia dan softwarenya udah begitu bawaannya. Betul. Kalau cara berpikir manusia, manusia itu berpikir spesifik. Kenapa kita memberikan sesuatu yang general? Baru nih ditangkap nih ilmunya pemirsa. Ya gitu kan? Ya betul sekali. Jadi nggak mungkin seseorang itu berpikir secara tanpa logik ya. Iya betul. betul. Saya sakit kepala, kenapa dikasih sakit segala obat? Iya. Ini malah
bertanya-tanya, Betul, malah menimbulkan betul, kecurigaan atau kewaspadaan. Ya. Nanti jangan-jangan tambah sakit gitu Iya, ya, Mas iya, Dodi. betul, betul. Oh. Nah, makanya ketika saya ngebuat satu bisnis yang one stop printing itu malah konsumen one stop printing tuh apa aja gitu. Iya. Nah, kemudian tahun 2005 saya membuatlah sebuah bisnis percetakan baru tapi sudah pakai ilmu positioning. Wah, meningkat lagi nih ilmunya. Ya, karena alhamdulillah sudah ada pengalaman bangkrutnya, Ya. plus sudah ada ilmunya. Iya. Alhamdulillah tahun 2005 saya buka namanya Derajat Celcius. Derajat Celcius. Ya, Derajat Celcius itu apa sih positioningnya? Positioning adalah print on demand kalau bahasa sekarang. Kalau dalam awal-awal saya menyebutnya rumah print warna, yang dimana konsumen yang butuh cetak warna hanya tanpa minimal order selembar 2 lembar itu bisa Derajat Celcius. Bisa diterima begitu Bisa ya? diterima. Kalau sebelumnya di offset printing tahun 2001 kan nggak bisa. Nggak bisa, harus Dan banyak. Harus banyak kan, Iya, kuantitinya kuantitinya besar. harus besar. Nah, tahun 2005 saya buka Derajat Celcius spesialis print Khusus on demand, untuk spesialis print satu-satu warna ya. satu-satuan gitu. Dan di tahun itu pun juga pemainnya banyak ya, Mas Dodi. Belum ya? ada. Oh, malah belum ada. Belum ada, tahun 2005 belum ada karena teknologinya belum ada. Oh, teknologinya belum ada. Belum ada. Waktu itu saya hanya pakai, waktu itu jadi ceritanya gini. Saya memanfaatkan printer infus. Oh, bukan, belum infus juga belum keluar. Printer Canon yang suntik itu. Oh. Masih ingat nggak, Tat? Iya, iya, yang suntik. Iya, betul, betul. Yang Canon Yang disuntik, pakai iya. data print, Betul, blueprint, betul, ya. Betul, betul. Waktu itu kita, Cartridge-nya disuntik itu. ya ketika disuntik kan. Ini kayaknya bisa nih buat ngeprint brosur. Karena kenapa saya berpikir ini bisa dibisniskan? Karena pada saat tahun 2001-2003 itu saya benar-benar menjadi CEO, Chief Everything Officer. Iya. Apapun saya lakukan sendiri, mulai dari buka tokonya, bersihin, terima konsumen, belanja kertas, setting, semuanya saya lakukan sendirian. Tapi ada satu bagian yang menurut saya cukup menarik, yaitu ketika ketemu dengan konsumen. Ini adalah bagian cukup paling menarik, yang dimana saya bisa mendengar keluhan-keluhan mereka, Ya, betul. mendengar kebutuhan-kebutuhan mereka. Mas, saya mau cetak brosur tapi cuma 100 lembar. Mas, saya cuma mau cetak kartu full color, cuma 1 box. Pada waktu itu kan belum ada solusinya, Iya. karena masih pakai offset printing gitu. Betul. Nah, kemudian saya berpikir, oh iya, di kepala saya udah ada database nih. Udah ada daftar-daftar permasalahan yang terjadi di konsumen saya percetakan tahun 2001. Kemudian terkonek tuh dengan solusi berupa printer printer suntik. Cartridge ya, suntik. Cartridge pada waktu itu. Nah, kemudian wah ini bisa nih kasih solusi. Maka jadilah brand Derajat Celcius. Jadi gitu awal mulanya saya buka percetakan. Nah, terus gimana nih nyambungin sama Nema gitu kan? Nah, itu masih panjang sekali kayaknya nih pemirsa Ya, tapi ini saya singkat lah ya. Ya. Kemudian saya buka sampai 2007 tuh saya alhamdulillah bisa buka sampai 7 cabang. Derajat Celciusnya. Derajat Celcius Wah, luar biasa. 2 tahun, alhamdulillah saya bisa buka 2 cabang. Tanpa waktu itu belum ada media online untuk promosi, saya masih pakai media offline yang cukup besar biayanya pada waktu itu. Iya. Kemudian lain-lain pokoknya itu saya lakukan. Kemudian saya diminta banyak membagikan cerita yang dianggap berhasil oleh teman-teman. Diminta sharing di TDA pada waktu itu, komunitas Banyak EU ya. komunitas pengusaha Ya, kemudian banyak yang minta dibantu, Mas tolong bantu bisnis saya. Waktu itu saya nggak punya layanan ini gitu. Ya karena saya fokusnya masih usaha di percetakan. Nah, kemudian satu dibantu, alhamdulillah berhasil. Kemudian mulai ketok keluar ngobrol-ngobrol. Ya, profesi saya bukan ini gitu. Itu bukan pekerjaan saya di bisnis saya cuma ngebantu gitu. Nah, akhirnya makin banyak. Kemudian saya berpikir, apa mendingan ini saya bikinin agensi sekalian ya. Oh, untuk Nah. membantu sahabat-sahabat pengusaha yang Betul membutuhkan sekali. gitu ya. Akhirnya jadilah tahun 2010 Nema Brand Consultant. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi luar biasa pemirsa, ini perjalanannya Mas Dodi. Itu dari tahun 2001 Ya. percetakan, terus digital printing, Betul. sampai